Ya, pemirsa masih terus menemani aktivitas Anda di akhir pekan dan berbicara sosok Yuli Rahmawati atau kita biasa mengenal sebagai seorang Julia Perez. Sosok selebriti yang sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya atau juga rekan-rekan selebriti yang lain. Nah, kali ini kita juga akan melihat bagaimana kenangan dari beberapa selebriti tanah air, kenangan akan almarhumah, dan juga kita akan mengingat kembali bagaimana perjuangan dari almarhumah Julia Perez semenjak di tahun 2014 ia divonis mengidap penyakit atau juga kanker serviks stadium 2 sampai akhirnya ini kankernya menuju kanker serviks stadium 4 dan akhirnya tepat seminggu yang lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Termasuk juga ada cerita dari ibunda tercinta yang bercerita bagaimana sampai dengan sekarang masih tidur di kamar almarhumah dan juga masih mengganti spray ke tempat tidur dari Julia Perez. Selengkapnya ini dia untuk Anda. Julia Rahmawati atau yang dikenal dengan nama Julia Perez, meski sejatinya telah meninggalkan kita semua, namun kenangan serta karya-karyanya masih tetap hidup, terutama untuk keluarga, sahabat dan juga para penggemar setianya. Perjuangan almarhumah melawan penyakit kanker yang dideritanya patut diacungi jempol. Jupe jarang mengeluh, meskipun sebenarnya selalu ada duka dalam tawanya. Bertahun-tahun berjuang untuk kesembuhan, Jupe akhirnya bertemu para penderita kanker lainnya. Banyak hikmah dari kesakitannya tersebut yang akhirnya ia tuangkan dalam sebuah karya film yang menceritakan sedikit mengenai lika-liku hidupnya kala itu. Setelah dinyatakan menderita kanker serviks, Jupe pun tidak tinggal diam. Ia ingin sembuh, maka dari itu pengobatan ke luar negeri pun ditempuhnya. Kemoterapi hingga radiasi pun dijalaninya. Rasa mual setelah kemo dilalui Jupe, hingga akhirnya ia dinyatakan bersih dari sel kanker di tubuhnya. Dalam teaser film tersebut diperlihatkan bagaimana Jupe yang baru saja divonis menderita penyakit ganas harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa pria yang amat disayanginya juga tega membagi cinta. Tidak sampai di situ, ketika ia memberitahukan penyakitnya, bukanlah dukungan semangat yang didapatnya dari pasangannya kala itu, melainkan rasa sakit yang terpendam karena ditinggalkan. Sakit pun bercampur dengan pilu karena ia harus berjuang melawan penyakitnya tersebut seorang diri. Di tengah masa pengobatannya, Jupe masih sempat mengisi beberapa acara. Bahkan dirinya sempat tidak menghiraukan rasa sakit ketika menghibur para penggemar. Sempat dinyatakan sembuh, tiba-tiba Jupe kembali menerima vonis dokter bahwa kanker yang bersarang di rahimnya justru berkembang dan memasuki stadium lanjut. Namun semangat Jupe untuk sembuh tidak pernah padam. Sambil menahan sakit, perempuan yang juga tulang punggung keluarga ini pun tetap bisa menghadiri beberapa acara besar di televisi. Bahkan di saat sakitnya, Jupe masih bisa bernyanyi di berbagai acara. Hal ini pula yang diingat sosok sahabat almarhumah Jupe, Bertrand Antolin. Kenangan terakhir yang ngamen lah sama dia. Kalau ngamen sama dia dibayar 5 lagu udah nyaman 10 lagu. Nggak mau turun kita. Nyari saweran lagi berdua. Terakhir kita saweran dapat berapa ya? 13 juta kalau nggak salah. Main kan? Gitu loh. Buat lucu-lucuannya terus kita kasih ke band ya. Memang di terakhir Bertrand ngamen sama dia itu di daerah Pangeran Jakarta. Gitu. Udah sakit sekali. Jadi sebelum dia keluar panggung dia nahan sakit, dia keluar dia perform selama 1 jam. Gak kata sakit, masuk kamar ruang ganti subrak. Aduh sakit itu juga. Dia tidak pernah menunjukin kalau dia sakit. Sosok pria lain yang juga sangat setia menemani almarhumah adalah Ruben Onsu. Pada 7 hari kepergian almarhumah Jupe kemarin, Ruben kembali mengenang sebuah momen di mana Jupe kala itu akan melakukan pengobatan ditemani Ruben yang berada tepat di sampingnya. Sambil sesekali berbicara dengan Jupe, Ruben pun tak bisa menutupi kesedihannya. Air mata pun jatuh di pipi Ruben yang lalu dihapus oleh tangan Jupe.
Sebagai seorang ibu, Sri Wulandsi menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Jupe hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia selalu berada di samping putri kesayangannya tersebut. Bahkan ia masih mengingat sebuah momen di mana Jupe kala itu ingin pulang dan Sri berjanji untuk mengganti spray di kamar tidur Jupe. Jadi sebelumnya memang minta ganti spray, minta beliin spray warna apa gold ya, warna gold. Itu seminggu sebelum ya dia ingin pulang, dia minta pulang kan. Akhirnya mama pesenin spraynya udah jadi. Udah bilang sih sebenarnya Yuli spray udah jadi. Nanti pokoknya kalau Yuli pulang ya udah rapi, udah rapi kamar gitu. Ya tapi pas dia pulang pun spray itu belum dipasang. Dipasangnya kita hari ketiga. Bukan hanya keluarga yang kini mendoakan almarhumah, namun sahabat, pendukung dan juga penggemar mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta dan husnul khotimah. Hal ini membuat Sri Wulandsi terharu karena menyadari sifat dan kebaikan serta perjuangan Jupe selama ini. Pasti sangat bersyukur lah. Gitu, maaf veteran jawab karena mama kayaknya lagi nahan banget di sini. Pasti ya, saya sebagai teman saya senang, saya bangga ya. Berarti Jupe sudah menyentuh banyak sekali hati, banyak sekali orang semasa hidupnya. Dan terima kasih banyak yang terus mendoakannya. Hal ini terlihat kemarin malam saat beberapa teman almarhumah Jupe di sebuah film kembali berkumpul bersama untuk mendoakan dan juga mengenang kebersamaan mereka dengan pelantun Aku Rapopo itu. Hari ini adalah kebersamaan kami dari generasi peduli anti narkoba GPAN ya, sama Arun, Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Itu yang diketahui oleh Bang Bob Hasan SHMA. Kita mengenang seluruh kru artis dalam 3 bulan hidup. Ayo kita membuat satu acara. Ini seketika ya, karena ini kan hari ke-7, tidak mungkin di run sebulan yang lalu. Jadi hanya beberapa hari, spontanitas dari teman-teman pemain 3 bulan hidup. Hari inilah kita terwujud mengirim doa untuk saudara kita, sahabat kita, anak kita, Yuda Perez. Satu persatu pemain pun mengenang bagaimana almarhumah yang kala itu tengah sakit keras tetap bisa berakting, tersenyum, dan menghibur para pemain lainnya. Perjuangannya dia sangat-sangat Wonder Woman, dia orangnya. Dia kuat banget, kuat. Dan selalu kalau ditanya, Jupe sakit nggak? Enggak, gue nggak apa-apa, gue sehat kok. Gue sembuh sayang, gue sembuh sambil pegang-pegang pipi aku. Gue is okay Fis, gue nggak apa-apa. Gue sembuh, selalu dia seperti itu. Dia selalu mensugestikan pikirannya itu, gue sembuh, gue nggak sakit, gue sembuh, gue mau punya anak, gue sembuh, gue mau punya anak. Selalu dia itu seperti itu. Melihat perjuangan Jupe melawan penyakit kanker, Rita Hasan pun tersentuh hatinya. Bahkan sosok Jupe dinilainya sebagai sosok yang setia kawan, maka tak heran ia memiliki banyak teman. Kehidupan selebritis yang gemerlap pun tidak diikuti Jupe, yang justru terkesan normal-normal saja, bahkan cenderung hidup sehat. Bisa ambil pelajaran dari seorang Julia Perez. Benar-benar ini bukan bohong, dia benar-benar wanita yang tegar. Dia wanita yang sabar, yang kuat, dia pantang menyerah, dan dia setia kawan. Enggak sih, kita kan semua udah tahu ya, di media kan dia sering bilang juga, di lokasi syuting juga kebanyakan teman-teman wartawan selalu ngunjungin dia kan. Mungkin ada ya, tapi kita bukan alat-alat apa gitu, buat apa, paling obat minum aja. Dia disiplin juga sih, kan dia nggak ngerokok, nggak apa kan. Sebenarnya dia pola hidupnya ini banget, sehat banget. Tidak sampai di situ saja, sosok almarhumah Jupe pun dikenal sangat total dalam memerankan seorang tokoh. Loyalitasnya terhadap pekerjaan pun menjadi contoh bagi seorang Rita Hasan.